Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam kepada ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Hari ini Mirna, Aya, dan Queen akan memaparkan materi mengenai fisiologi sistem reproduksi pria secara komprehensif. Video ini kami bagi menjadi dua sesi utama. Di sesi pertama, kita akan kenalan dulu dengan anatomi dan hormon pengaturannya. Setelah itu, jangan beranjak dulu ya, karena Mirna, Aya, dan Queen akan lanjut berbincang santai membedah dapur produksi sperma secara mendalam, termasuk diskusi kesehatan hingga cara penanganannya. Jadi, pastikan simak sampai tuntas ya. Oke, kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pria? Secara garis besar, ini adalah susunan organ-organ tubuh yang saling terintegrasi untuk memproduksi sel kelamin pria, menghasilkan hormon, hingga ke proses penyalurannya. Ini adalah satu kesatuan sistem yang sangat terstruktur. Anatominya sendiri terbagi menjadi dua bagian, luar dan dalam. Kita bahas bagian luar terlebih dahulu atau genitalia eksterna. Ada dua bagian utama di sini. Yang pertama ada penis, berfungsi sebagai saluran urin sekaligus saluran pengeluaran semen. Yang kedua ada skrotum, kantong kulit yang melindungi testis. Fungsinya sangat vital untuk menjaga suhu testis agar tetap optimal, karena suhu yang terlalu panas dapat mengganggu kualitas produksi sperma. Nah, itu tadi gambaran untuk bagian luarnya. Namun di balik itu terdapat organ-organ internal yang bekerja secara sistematis. Untuk penjelasan lebih detailnya, langsung saja kita tanyakan kepada Aya. Terima kasih Mirna. Teman-teman, di bagian internal ini terdapat proses utama yang kita sebut sebagai spermatogenesis, yaitu mekanisme biologis pembentukan sel sperma matang di dalam testis. 2. 7 organ genitalia interna dan fungsinya. Untuk mendukung proses tersebut, terdapat 7 organ genitalia interna yang bekerja sama berkesinambungan. Mari kita lihat fungsi masing-masing. Ada testis sebagai organ utama penghasil sperma dan meniskarisikan hormon testosteron. Selanjutnya ada epididymis, tempat penyimpanan sementara sekaligus proses pematangan sperma agar memiliki motilitas atau daya gerak yang baik. Selanjutnya ada ductus deferens, saluran panjang yang membawa spermatozoa menuju jalur pengeluaran. Vesicalia seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan kaya fructuka sebagai sumber energi bagi sperma. Ductus ejacularius, saluran pendek yang menghubungkan jalur sperma menuju basis prostat. Caudalia flaccida, menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma dari suasana asam. Gallunda bulboretractus, kelenjar yang berfungsi mengeluarkan mukus atau lendir untuk pelumasan jalur uretra. Yang ketiga, penutup pengantar hormon. Namun, kinerja ketujuh organ ini tentu tidak lepas dari kendali sistem hormonal. Siapa saja hormon yang berperan? Queen akan menjelaskannya untuk kita. Benar sekali, Ayah. Seluruh organ yang tadi dijelaskan hanya dapat bekerja jika ada komando yang tepat dari sistem hormonal. Terdapat 4 hormon utama yang memegang peran penting. Yang pertama ada testosteron, yang kedua ada estrogen, yang ketiga ada gonadotropin, dan yang keempat ada hormon pertumbuhan. Khusus untuk testosteron, hormon ini diproduksi oleh sel interstisial Leydig. Namun, sistem koordinasi ini bisa mengalami gangguan yang kita sebut sebagai disregulasi hormonal, terutama jika seseorang mengalami stres kronis. Secara fisiologis, stres meningkatkan kadar hormon kortisol dalam tubuh. Kortisol ini bekerja menghambat pelepasan GnRH dari hipotalamus, yang kemudian berdampak pada penurunan hormon LH dan FSH. Akibatnya, produksi testosteron dan kualitas sperma pun akan terganggu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami cara menjaga keseimbangan sistem ini agar terhindar dari berbagai risiko penyakit.
Demikianlah gambaran mengenai anatomi dan regulasi hormon pada sistem reproduksi pria. Namun, memahami strukturnya saja tentu belum lengkap. Kita perlu melihat bagaimana organ-organ ini bekerja dalam sebuah proses biologis yang sistematis. Oleh karena itu, di bagian selanjutnya kami akan mengulas mengenai mekanisme spermatogenesis, serta membahas berbagai gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem reproduksi, lengkap dengan penyebab dan langkah penanganannya. Mari kita masuk ke pembahasan sesi kedua. Nah, setelah kita paham soal anatomi organnya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih seru nih, yaitu dapur produksinya. Ayah, kalau tidak salah, proses di dalam testis itu cukup kompleks ya, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tepat sekali, Mirna. Jadi, mekanisme spermatogenesis ini sebenarnya adalah perjalanan panjang sebuah sel, dimulai dari sel induk yang namanya spermatogonium. Sel ini harus membelah diri berkali-kali dulu lewat proses mitosis. Oh, berarti seperti sedang fotokopi diri sendiri ya, biar stoknya tetap banyak. Betul, Mirna. Menyambung perjelasan tadi, setelah stoknya aman, sel-sel ini masuk ke tahap meiosis. Di sini, pembelahannya lebih spesial karena tujuannya untuk mematangkan kualitas sel. Sampai akhirnya, di tahap terakhir yaitu spermatogenesis, sel yang tadinya berbentuk bulat akan bermetamorfosis menjadi spermatozoa yang punya kepala dan ekor. Menarik ya penjelasan dari Ayah, tapi ada satu fakta lagi nih. Seluruh proses tadi itu memakan waktu sekitar 64 sampai 74 hari. Jadi, bisa dibayangkan tubuh pria itu sebenarnya bekerja tanpa henti, bahkan saat sedang tidur sekalipun. Wah, luar biasa ya mesin alami di tubuh kita ini. Tapi Queen, melihat prosesnya yang serumit itu, pasti ada resiko gangguan atau penyakit yang mengintai kita kalau kita tidak waspada, kan? Benar sekali, Mirna. Kita harus paham beberapa gangguan beserta penyebabnya. Contohnya prostatitis, yaitu peradangan pada prostat akibat bakteri. Untuk mengatasinya, tentu harus lewat konsultasi medis agar mendapatkan antibiotik yang tepat. Izin menambahkan juga dari sisi medis, ada gangguan lain yang namanya variokel. Seperti yang sempat kita singgung di awal, ini adalah pembengkakan pembuluh darah yang bikin suhu testis jadi panas. Efek buruknya, kualitas sperma jadi terganggu karena suhu yang tidak ideal. Saling berkaitan ya kalau gejalanya jumlah sperma yang rendah atau oligospermia. Itu biasanya dipicu oleh apa ya, Queen? Seperti yang Mirna tanyakan, penyebabnya biasanya kombinasi. Bisa karena faktor hormonal, pola hidup, atau stres seperti yang kita bahas di sesi pertama. Solusinya tentu dengan memperbaiki pola makan, istirahat yang cukup, dan manajemen stres yang baik. Wah, penjelasannya lengkap sekali. Jadi kesimpulannya, kesehatan reproduksi itu bukan cuma soal fungsi organ saja, tapi juga sangat bergantung pada gaya hidup dan kesehatan mental kita ya. Sepakat, Mirna. Dengan memahami mekanisme tadi, harapannya kita jadi lebih peduli untuk menjaga kesehatan sistem ini sebagai investasi jangka panjang. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan sekalian terhadap pemaparan kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.